Halo semuanya, apa kabar? Kita kali ini akan belajar tools ya, yaitu untuk melakukan migrasi database. Nah, namanya adalah Atlas. Jadi Atlas ini adalah tools ya untuk melakukan migrasi database. Untuk cara kerja Atlas ini, dia memiliki skema. Dia bisa ngebaca SQL maupun format HCL ya teman-teman ya. Nanti akan dijadikan oleh table-table ke database ya dengan Atlas. Kemudian kelebihannya lagi Atlas ini juga mendukung untuk ini ya migrasi kalau ada terjadi perubahan. Nah, jadi kalau ada perubahan kita tidak takut untuk jika mungkin ada yang kelewat gitu ya. Nah, dengan Atlas ini itu sudah di-handle ya teman-teman ya. Nanti ada informasinya apa aja yang berubah seperti itu. Oke, kita langsung aja ya. Nah, untuk websitenya ini bisa akses di atlasgo.io seperti ini. Nah, jadi Atlas ini adalah eh, manajemen database ya, skema sebagai code. Jadi seperti Prisma ya teman-teman ya, kalau di Node.js biasanya menggunakan Prisma. Terus kalau Atlas ini dia nggak cuma spesifik satu framework seperti Node.js gitu ya, satu bahasa gitu. Atlas ini juga mendukung berbagai framework ya, seperti Gorm untuk Golang ya, Bigu juga untuk Golang. Kemudian ada TypeURM ini untuk Node.js ya teman-teman ya, TypeScript. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk yang support database-nya adalah MySQL, kemudian Postgre, SQLite, ClickHouse, dan juga SQL Server seperti itu. Selanjutnya untuk menggunakan Atlas, kita harus menginstal terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, untuk menginstalnya ini bisa disesuaikan. Nah, ini berhubung saya menggunakan Linux ya, jadi saya tinggal seperti ini. Mungkin untuk OS yang lain kalian bisa sesuaikan lagi ya. Oke, saya akan buka terminal terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu saya enter. Kemudian yes. Oke, ini lagi berjalan. Kita tunggu. Oke, ini udah selesai installnya. Kita bisa cek lagi ya. Ketik saja Atlas seperti ini. Nah, di sini sudah bisa, artinya sudah terinstall ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menyiapkan database. Nah, database ini bisa menggunakan MySQL, Postgre, dan lain-lain yang disupport oleh Atlas ya. Kali ini saya akan menggunakan database lokal ya, menggunakan Docker. Databasenya MySQL ya teman-teman ya. Kalian bisa sesuaikan saja. Jadi kalau kalian sudah memiliki database MySQL, bisa lanjut saja ya. Eh, ikuti saja seperti itu. Oke, di sini seperti ini ya. Saya menggunakan database MySQL di Docker. Oke, ini proses install dulu ya teman-teman ya, karena saya belum memiliki image untuk MySQL di lokal. Nah, ini untuk download di Docker biasanya tergantung dari kecepatan internet ya. Kalau internetnya bagus, maka akan lebih cepat tentunya. Kalau internetnya jelek, ya pasti akan nunggu lebih lama seperti itu. Oke, di sini udah selesai ya teman-teman ya untuk MySQL di lokalnya menggunakan Docker. Kita bisa pastikan lagi dengan perintah docker ps. Nah, di sini sudah ada ya MySQL. Selanjutnya kita akan coba buat
table ya, satu table. Namanya user seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita bisa cek menggunakan database client. Di sini saya akan menggunakan dbeaver ya. Seperti ini. Saya akan buat lokal. Ini buat koneksi, pilih MySQL, selanjutnya next. Nah, ini localhost, portnya sudah benar. Kemudian passwordnya ini ya teman-teman ya, pas. Seperti ini. Kemudian klik test connection. Kita download drivernya. Oke, di sini akses denied. Sepertinya passwordnya salah ya. Oh sorry, ini bukan di database tapi di password. Test connection lagi. Ini error sepertinya di bagian driver. Ini sepertinya bugs di ininya ya teman-teman ya, di dbeaver-nya. Cuma ganti ini saja sih. True kecil jadi true besar seperti ini. Nah, maka akan bisa. Kemudian klik finish, lalu klik localhost, klik ini ya. Nah, ini tabelnya sudah ada ya. Karena kita tadi membuat table ya dengan perintah seperti ini. Selanjutnya kita akan inspect database ya, database yang kita buat tadi atau database teman-teman yang sudah disiapkan. Ini diinspect. Nah, tujuannya untuk mendapatkan informasi seputar skemanya seperti itu. Nah, nanti akan di-convert ke dalam skema.hcl seperti ini. Seperti ini ya. Oke, ini siapkan database sudah. Kemudian ini ya, inspeksi ya teman-teman ya. Nah, ini siapkan dulu tempatnya di mana kita akan menaruh project ini ya teman-teman ya. Oke, saya akan taruh di sini. Atlas. Kemudian jalankan ya teman-teman ya. Seperti ini. Masuk ke dalam project ya. Nah, nanti akan mendapatkan file baru namanya skema.hcl. Nah, ini berisi seputar informasi skemanya. Seperti itu. Oke, kita enter. Selanjutnya kita buka dengan Visual Studio Code ya. Seperti ini. HCL ini HashiCorp language ya. Kita install saja HCL plugin ya. Supaya lebih enak dibaca seperti itu. Oke, sudah selesai. Nah, di sini sudah berwarna ya, artinya sudah bisa. Nah, kalau kita lihat ya, skema HCL ini berisi informasi table yang ada di dalam database, yaitu table users ya teman-teman ya, seperti ini. Ada name, ada ID ya, kita pastikan lagi.
Nah, sini ada name dan juga ada ID, tipenya varchar ya. Panjangnya 100 seperti ini. Jadi fungsinya inspect skema itu seperti itu ya teman-teman ya, untuk mendapatkan semua informasi terkait table seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba update skema ya. Contohnya untuk menambahkan table, lalu nanti akan kita lakukan migrasi ya. Nanti akan seperti apa? Kita lihat contohnya di sini ya. Seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan Atlas versi cloud ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti kita bisa gunakan ya. Nanti tinggal tambahkan perintah seperti ini, tambahkan web, inspeksi web seperti ini. Selanjutnya kita akan coba update ya. Table ini, blog post. Kita edit skemanya. Kita tambahkan blog post. Selanjutnya blog post ini berelasi dengan table user ya teman-teman ya. Di sini ada author ID. Nah, di sini ada foreign key, author ID. Relasi ke table user kolomnya adalah ID seperti ini. Oke, di sini kan tabelnya tadi cuma user ya teman-teman ya. Users. Kita akan coba lakukan migrasi ya. Kemudian kita lakukan migrasi. Seperti ini. Kita apply ya. Nanti akan muncul pertanyaan seperti ini ya. Apakah Anda yakin ya untuk melakukan perubahan seperti itu? Kita masuk ke sini. Oke, saya menggunakan terminal saja ya, supaya lebih kelihatan. Nah, ini lokasinya di mana kita menaruh file schema.hcl ya, teman-teman ya. Lalu kita enter ya. Enter. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Ini akan menjalankan perintah create table ya. Di dalamnya ini ada ID, title, body, kemudian ada author ID ya. Nah, di sini ada pilihan. Kita ingin apply atau kita ingin melakukan pembatalan seperti itu ya. Atau mengedit ini seperti ini. Oke, kita apply saja. Enter. Nah, di sini seharusnya sudah berhasil ya, teman-teman ya. Kita bisa pastikan cek di bagian di beaver ya. Saya refresh. Nah, di sini blog post sudah masuk ya, teman-teman ya. Kalau dilihat di IRD, ini akan skemanya seperti ini. Sudah berelasi ke user ya. Nah, artinya proses migrasinya sudah berhasil ya, teman-teman ya. Caranya cukup mudah ya. Kemudian juga ini lebih safe ya. Karena ada question konfirmasi ya, apakah ingin melanjutkan, terus ditampilkan juga ya perubahannya apa aja seperti itu. Selanjutnya kita akan coba inspect, namun dengan mode UI ya teman-teman ya. Ini kita copy saja. Nah, ini jika kalian menggunakan versi Atlas yang lama ya, web ini diganti dengan visualize seperti ini. Oke, ini saya copy. Selanjutnya buka terminal, lalu jalankan. Kemudian enter saja. Nah, maka akan membuka satu web ya. Satu URL, ini bisa kita copy. Nah, skema yang tadi kita buat akan otomatis masuk ke sini ya teman-teman ya.
Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lakukan perubahan lagi ya teman-teman ya. Kita akan coba tambahkan alamat ya. Seperti ini. Nah, untuk penamaan ini bisa kalian cek di Atlas ya. Ini lengkap dia untuk kolom-kolomnya seperti itu. Ini HCL syntax. Nah, ini ada kolom tabs. Kalian bisa lihat-lihat ya di sini. Ini juga ada beberapa penyesuaiannya untuk MySQL, Postgres, kemudian SQLite, SQL Server seperti itu. Oke, kita coba lagi ya. Ini kita sudah tambahkan kolom address ya. Type-nya varchar, panjangnya 225. Selanjutnya kita buka terminal lagi ya teman-teman ya. Lalu kita apply seperti ini. Kemudian lalu kita enter. Nah, di sini akan ada pertanyaan ya. Apakah akan menjalankan script ini ya. Jadi scriptnya itu dia alter table, menambahkan kolom address ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Caranya cukup mudah ya dibandingkan kalau kita manual seperti itu. Itu pasti mungkin ada yang lewat seperti itu ya. Nah, dengan seperti ini otomatis mempercepat juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut apply. Selanjutnya kita cek di Beaver table user, kita refresh. Nah, di sini address sudah muncul ya teman-teman ya. Kemudian kita coba jalankan inspeksi yang mode web seperti ini. Lalu enter. Oke, ini kita copy. Kemudian buka di sini ya. Oke, kita cek di bagian table users. Nah, di sini ada address ya teman-teman ya. Dengan adanya visual seperti ini ya, akan memudahkan kita ya untuk melihat dalam bentuk visual ya. Jadi lebih mudah ya relasinya kemana aja seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Cara untuk melakukan migrasi database menggunakan Atlas. Terus kalian juga bisa kombinasikan ya Atlas menggunakan seperti GORM kalau kalian menggunakan Golang ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya tentunya ya di sini. Kalian bisa cek untuk penggunaan GORM dan lain-lain. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa praktekkan, kalian bisa explore lebih lanjut ya mengenai Atlas ini. Karena tentunya masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya seperti versioning dan lain-lain.